Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uqlik wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي نعلم والتعليم والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab yang sangat penting, kitab yang sangat fenomenal, yang bahkan diajarkan oleh hampir seluruh pesantren di Indonesia maupun di mancanegara atau di seluruh dunia ini. Kitab apa itu? Yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu Arba'in Nawawiyah atau Arba'in hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Nah, sedangkan syarah yang saya gunakan yaitu syarah Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani Al-Jimyati Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kitab Arba'in ini ya sudah masyhur di kalangan para pesantren, di kalangan masyarakat umum maupun santri, bahwa kitab Arba'in ini sangat dianjurkan untuk dipelajari dan juga dianjurkan untuk diamalkan. Nah, kitab Arba'in ini terdiri dari 40 hadis yang disusun, yang dikarang oleh Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini mengambil kitab atau mengambil hadis ini yang hadis-hadis ini merupakan hadis yang sahih yang diambil oleh Imam Nawawi ya, dan juga dijadikan sebagai rujukan dalam fondasi beragama. Adapun syarah yang saya gunakan ini yaitu syarah Imam Al-Jurdani, ini juga merupakan syarah yang sangat penting yang mengurai makna-makna di dalam kitab Arba'in Nawawiyah tersebut. Nah, Imam Jurdani ini juga memberikan beberapa amalan-amalan yang yang dianjurkan juga digunakan atau diamalkan oleh para masyarakat umum. Baik, mungkin itu mukadimah sedikit terkait dengan kitab dan juga terkait dengan kenapa kita harus mempelajari kitab Arba'in Nawawiyah ini. Baik, langsung saja kita masuk kepada khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab, pembukaan kitab. Nah, jadi saya akan membaca lafaz teks dari kitab Jawahirul Lu'lu'iyah ini, lafzan wa lafzan, maknan wa maknan, yang insya Allah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam membaca kitab ini, karena kitab ini cukup cukup tebal dan juga cukup banyak halamannya, sekitar 641 halaman. Ya, kurang lebih bisa memakan waktu sekitar setahun 2 tahun atau bahkan 3 tahun untuk menghatamkan kitab ini. Apalagi kalau misalnya kita baca kitab ini seminggu sekali. Ya, mudah-mudahan walaupun misal kitab ini tidak bisa sampai khatam, setidaknya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk mempelajari dan juga dengan niat menghatamkan kitab ini, walaupun sebenarnya belum sampai khatam gitu. Setidaknya niat yang kita telah lapaskan dan juga niat yang telah kita ungkapkan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Alhamdulillahilladzi syarafa qadra man ishtaghala bihadithi
sayyidil makhluqat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syarafa qadra man ishtaghala, yang yang telah memuliakan qadra derajat orang yang sibuk di hadits sayyidil makhluqat, dengan hadis-hadis sayyidil makhluqat. Sayyidil makhluqat ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Salawat dan salam ke atasnya atau ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan juga kepada keluarganya, wa ashabihi dan juga sahabat-sahabatnya, ma damatil ardu was samawat, selama bumi dan langit ini masih tetap beredar atau masih tetap ada. Jadi Syekh Imam Al-Jurdani mengucapkan salawat tersebut itu, beliau berharap salawat tersebut itu walaupun diucapkan sekali, selama bumi dan langit ini masih tetap ada, jadi salawat tersebut itu tetap dilantunkan gitu, walaupun hanya diucapkan sekali gitu. Karena teks salawat tersebut itu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Salawat berserta salam ke atas Nabi Muhammad SAW, ke atas keluarganya, ke atas sahabatnya, selama bumi dan langit ini tetap ada. Jadi beliau itu senantiasa bersalawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du fayaqulu raji afrabbihi al-Ghani Muhammad bin Abdullah al-Jurdani. Talaba minni ba'du ikhwani al-muhibbin an ajma'a lahu syarhan wajizan ala matnil arba'in. Fayaqul, dan berkata siapa roji, orang yang berharap afwarab bihi, ampunan dari Tuhannya yang maha kaya, Muhammad bin Abdullah al-Jurdani, yaitu Muhammad bin Abdullah al-Jurdani. Jadi nama pengarang dari kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu adalah Syekh Muhammad bin Abdullah al-Jurdani. Talaba minni ba'du ikhwani al-muhibbin, meminta dariku sebagian saudara-saudaraku yang al-muhibbin, yang dicintai atau yang tercinta. An ajma'alahu syarhan wajizan ala matnin arba'in. Mereka itu atau ba'du ikhwani al-muhibbin ini meminta kepada Syekh Muhammad bin Abdullah al-Jurdani untuk mengarang atau mengumpulkan sebuah syarah yang ringkas atas matan al-arba'in an-nawawiyah. Fa'ajabtuhu lima talabat, maka aku menjawab dari apa yang telah mereka pinta. Rajian minallahi ta'ala al-i'anata wa bulugh al-arab. Beliau ini mengarang kitab ini, kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap bantuan dan juga tersantainya hajat. Jadi itu biasa dilakukan para ulama Islam dalam mengarang sebuah kitab. Jadi para ulama kita itu dalam mengarang sebuah kitab itu tidak pernah merasa sombong atau juga tidak pernah merasa bahwa dirinya lah yang mengarang kitab tersebut. Jadi para ulama itu senantiasa dalam mengarang sebuah kitab itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tersampainya hajat. Hajat apa? Hajat dalam mengarang kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Jadi itu adalah bentuk rasa tawadu, bentuk rasa penghambaan seorang ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badartu bisyuru'i fihi, dan aku langsung cepat bisyuru'i untuk mengarang itu. Fihi, mengarang kitab ini. Mu'ammilan ad-dukhul fi hadithi wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Yang beliau ini berharap
ta'ammul, berharap, bercita-cita agar masuk ke dalam ke dalam orang, atau agar masuk ke dalam golongan yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut itu menolong saudaranya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani ini berharap itu atau bercita-cita agar masuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut itu membantu saudaranya. Jadi beliau itu begitu gitu. Itu adalah bentuk daripada tawadhu'an seorang ulama yang senantiasa berharap dan juga senantiasa bercita-cita agar tergolong kepada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam orang yang senantiasa menolong saudara-saudaranya. Sama itu, dan aku menamakan kitab ini dengan Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Itu nama kitabnya itu Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Itu permata yang indah di dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Ja'alallahu khalisan liwajhil karim. Semoga Allah menjadikan apa yang telah diperbuat ini khalisan liwajhil karim. Ikhlas hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'a bihi naf'al amin. Amin, kata beliau. Dan beliau itu berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini juga bisa bermanfaat secara keseluruhan. Amin istajib doana, kata Syekh Muhammad bin Abdul Al-Jurdani. Kemudian masuk kepada bab selanjutnya, itu tarjamatus syarih Imam Nawawi. Itu tarjamah atau biografi yang dibuat oleh Syekh Al-Jurdani terhadap biografi Imam Nawawi. Thumma inna musannifah hadhihi al-arba'in, kemudian sesungguhnya pengarang daripada kitab Arba'in ini karena kutub zamanihi, merupakan kutub pada zamannya. Jadi kutub itu merupakan derajat kewalian yang tertinggi pada saat itu. Nah, kutub-kutub itu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu juga merupakan seorang kutub pada zamannya, kemudian dilanjutkan pada generasi selanjutnya oleh kutub yang lain. Kemudian ketika kutub satu meninggal akan dilanjutkan juga dengan kutub yang lain. Nah, seterusnya begitu sampai pada saat ini. Jadi kutub itu merupakan salah satu derajat tertinggi di derajat kewalian. Wa farida asrihi wa awanihi, dan selain beliau merupakan seorang kutub, beliau merupakan pemuka di kabilahnya dan juga pemuka di golongannya. Wa ismuhu Yahya bin Syarafuddin. Nah, nama daripada Imam Nawawi itu adalah Yahya bin Syarafuddin. Waluqiba bi Muhyiddin, dan beliau juga dilakopkan atau dijuluki dengan Muhyiddin. Kenapa? Karena beliau itu dijuluki sebagai Muhyiddin karena likaunihi harara madhhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Karena beliau merupakan seseorang yang mentahrir, mengkoreksi, membetulkan mazhab daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi beliau itu merupakan muharrar. Kenapa muharrar? Karena beliau itu mengarang kitab yang sangat penting di dalam mazhab Syafi'i. Kitab tersebut itu berjudul Minhajut Thalibin. Nah, Minhajut Thalibin ini merupakan kitab induk yang dipegang oleh para thalabah Syafi'iyah. Nah, kitab Minhajut Thalibin itu banyak sekali syarahnya, bahkan hawasyi-hawasyinya.
yang apa namanya itu kitab tersebut itu salah satu puncak daripada pembelajar atau salah satu puncak daripada orang yang belajar mazhab Syafi'i, kitab Minhajut Talibin. Wakilalahu An-Nawawi, dan dikatakan beliau itu memiliki laqab An-Nawawi li'annahu wulida bin Nawa qaryah min qura Dimashq, karena beliau itu dilahirkan di daerah Nawa, sebuah kampung di kawasan Damaskus. Wadufina fiha, dan beliau juga dikubur di sana atau di Nawa tersebut. Wa kana mauliduhu fil Muharram, dan beliau itu dilahirkan pada bulan Muharram. Sanata sitti mi'atin wa thalathina, pada tahun itu lahir pada tahun 630. Wakila wa ihda salatin. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu lahir pada tahun 631. Wa kana syadidal wara wa zuhdi, dan beliau itu merupakan sosok yang sangat wara dan juga sangat zuhud. Sabiran ala khusyunatil aish, dan beliau itu sangat sabar terhadap kerasnya kehidupan. Tarikan di jami'i maladzid dunya, dan beliau juga itu meninggalkan semua hal-hal kelezatan dunia. Wa kana la ya'kulu fil yaumi wal lailati illa aqlatan wahidatan, dan beliau itu tidak makan dalam sehari semalam kecuali hanya satu kali, ba'da isya'i, setelah isya. Wala yashrabu illa syarbatan wahidatan inda sahar, dan beliau itu tidak minum kecuali hanya sekali pada waktu suhur, pada waktu sahur. Walam yajma' baina udmaini, dan beliau itu tidak mengumpulkan dua lauk. Nah, berbeda dengan kita, kalau kita makan itu biasanya ya satu lauk itu sangat banyak, itu bisa ada tempe, bisa ada ayam, bisa ada apalagi, bisa ada gorengan, ya semuanya lah, pokoknya semuanya kita kumpulkan gitu. Berbeda dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu makan hanya satu lauk aja. Misal eh, kurma, ya kurma aja, terong, ya terong aja gitu. Itu beliau saking juhud dan juga saking warok ya. Walahu radhiyallahu anhu karamatun katsiratun, dan beliau itu memiliki karamah yang sangat banyak. Minha, salah satunya, anna sababata yadihi al yusra ado'at lahu hina faqada waqta tasnifi ma yusrijuhu, yaitu tangan atau jari telunjuknya yang kanan itu bercahaya. Jari tunjuk kirinya, maaf, jari tunjuk kirinya itu bercahaya ketika ketika sesuatu atau ketika lampu itu redup gitu. Lampu itu redup pada saat beliau itu sedang menulis. Jadi salah satu karomah daripada Imam Nawawi yaitu bahwasanya pada saat beliau hendak menulis sebuah kitab, jari telunjuk kirinya itu menyala. Menyala itu bagaikan lampu. Nah, menyala bagaikan lampu pada saat lampu di sekitarnya, itu telah hilang gitu. Jadi pada saat dulu itu, pada zaman dulu itu kan masih pakai apa namanya, yang lampu, tapi di lampunya itu pakai api yang apa, bahan bakarnya itu biasanya minyak tanah kan. Dan kalau dulu itu kan nggak ada lampu seperti yang zaman sekarang gitu. Masih masih zaman dulu banget gitu. Nah, pada saat lampu tersebut atau pada saat api tersebut itu mati padam, nah Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah, memberikan izin, memberikan kemuliaan kepada Imam Nawawi, yaitu tangan atau jari telunjuk kirinya itu menyala pada saat beliau itu sedang menulis. Nah, itu sangkin apa namanya, sangkin mulianya Imam Nawawi. Wa minha annahu kana min ashabil khutwah, dan beliau itu merupakan salah satu ashabul khutwah. Apa itu ashabul khutwah?
Ashabul khutwah itu beliau melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dalam satu langkah. Maksudnya dari tempat ke tempat yang lain. Misal, fakana yadhabu ila Makkah lailan wa yatufu wa yarji'u. Nah, beliau itu dalam satu malam, misal dari Damaskus ke Mekah dengan jarak yang sangat jauh, itu hanya dilakukan dalam satu malam saja dari Mekah ke Damaskus atau dari Damaskus ke Mekah hanya dilakukan dalam satu malam. Dan beliau juga sempat tawaf itu di Mekah, kemudian kembali pada hari itu juga gitu, pada malam itu juga. Nah itu yang disebut dengan ashabul khutwah. Ashabul khutwah, orang yang bisa berjalan dari satu tempat yang sangat jauh dalam waktu yang sangat sebentar. Itu salah satu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Nawawi. Kemudian washtihara anna al-Khidir alaihissalam kana yajtami'u bihi. Dan sangat masyhur bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam itu berkumpul dengan Imam Nawawi. Walamma maradal maut, dan ketika beliau itu tengah merasakan sakit, yang rasa sakit tersebut itu sakit yang mendekati ajalnya, ishtahat tufah, beliau itu menginginkan apel, baji alahu bihi walam yakulhu. Kemudian seseorang itu mendatangkan apel di hadapannya. Maksudnya itu kan Imam Nawawi pada saat hendak mendekati ajalnya, beliau itu kan menginginkan sebuah apel. Nah, beliau meminta apel kepada seseorang. Nah, seseorang tersebut itu mendatangkan apel ke hadapannya. Akan tetapi, pada saat hendak memakan apel tersebut, seketika itu juga beliau itu wafat. Artinya beliau itu belum sempat makan apel. Kemudian, salah satu keluarganya itu melihat Imam Nawawi di dalam mimpi. Keluarganya berkata, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadamu? Faqala, kemudian Imam Nawawi berkata, "Akraman nuzuli." Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempatku. Fataqabba amali, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amalku. Wa awwalu qara'i, dan wa awwalu qara'i ja'ani tufah, dan orang yang pertama kali menjamuku mendatangkan aku sebuah apel. Nah, jadi Imam Nawawi pada saat di dunia itu tidak sempat memakan apel pada saat detik-detik azalnya. Kemudian keluarganya itu bermimpi bahwasanya Imam Nawawi berkata bahwa orang yang pertama kali menjamuku di surga pada saat itu adalah orang yang membawa aku sebuah apel. Artinya keinginan Imam Nawawi itu baru terjawab ketika beliau sudah wafat. Kemudian wakanat wafatuhu fi Rajab, dan wafatnya Imam Nawawi itu pada bulan Rajab pada tahun 676. Wa umruhu nahwa sittin wa arba'in sana, dan umurnya itu kurang lebih sekitar 46 tahun. Rahimallahu ta'ala alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul Arba'in An-Nawawiyah. Itu nanti kita akan baca insyaallah pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat apa yang telah saya jelaskan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.